ngerasa dunia ini tuh benar-benar nggak adil buat lo. Kayak Evan ini. Apa sih, hidup tuh kayak lagi mencoba gua gitu loh. Belakangan ini tuh kayak mencoba gua, ngerti nggak? Maksudnya kayak nggak susah sih, gue tetap bersyukur akan hidup gue. Cuma kayak banyak banget ujian dan cobaan-cobaan yang gue nggak duga terus tiba-tiba ada gitu loh. Ngerti gak sih? Maksudnya gue kayak, iya, I will survive gitu. Gue bakal ngelewatin ini semua. Cuma kayak kasih gue break, kasih gue istirahat. Masalah ini, masalah itu, urusan-urusan gak jalan, orang-orang pada ngeselin. Gue tuh pusing, tau gak? Maksud gue kayak, tolong. Baru gue ngomong, untung kagak pecah loh. Gue tuh heran gitu, kayak kenapa sih? Ada berapa juta orang coba di dunia ini, terus gue yang dapat sialnya, gue yang dapat segala macem jenis cobaan tuh gue. Kenapa harus kan? Sebenarnya itu wajar. Yang nggak wajar itu apabila timbul perasaan ingin menyakiti diri kita sendiri. Nah, di video kali ini mari kita bahas bersama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan filosofi Viktor Frankl. Viktor Frankl sendiri itu lahir di Vienna, Australia tahun 1905. Dia itu merupakan seorang ahli psikoterapi yang sangat berbakat, sangat berpengaruh. Bagaimana tidak, di zamannya itu ada fenomena di mana para pelajar itu banyak yang melakukan bunuh diri. Frankl membuka konseling gratis untuk para siswa tersebut, dan pada akhirnya tidak ada lagi siswa yang ingin melakukan bunuh diri. Singkat cerita, Perang Dunia Kedua pun terjadi. Untuk kalian yang mungkin pernah membaca atau mendengar atau mempelajari di sekolah sejarah bagaimana kejamnya para Nazi di Perang Dunia Kedua, pasti kalian tahu lah. Nah, pada saat itu Viktor Frankl beserta keluarganya dipindahkan ke kamp konsentrasi Nazi. Tetapi mereka itu dipisah gitu. Nah, dapat kalian bayangkan kan, tiba-tiba yang dari kalian tuh hidup aman, hidup sejahtera, tiba-tiba kalian itu dipindahkan ke tempat yang menyeramkan gitu dan disiksa pula. Coba dapat kalian bayangkan bagaimana kalian bertanya tentang makna hidup ini. Hal itu serupa dialami oleh Viktor Frankl. Singkat cerita, 1945 Viktor Frankl dibebaskan. Dan dia mengetahui bahwa semua keluarganya, istrinya, anaknya telah tiada, meninggal. Lalu Viktor Frankl menulis sebuah buku yang berjudul Search for Meaning, di mana di dalam buku itu menceritakan bagaimana pengalamannya saat menjadi korban siksaan para Nazi. Menurut pandangan dari kacamata psikolog, ternyata perbedaan antara orang yang dapat bertahan dan tidak bertahan bukan terletak pada seberapa kuat fisik orang tersebut atau seberapa banyak harta yang dimiliki orang tersebut, melainkan orang yang dapat bertahan hidup dari 1,5 juta yang gugur 1,3 juta, berarti 0,2 juta yang dapat survive menjadi tahanan adalah orang-orang yang mempunyai makna hidup. Viktor Frankl dan teman-teman seperjuangannya itu yang dapat bertahan hidup itu seringkali terus setiap harinya mencari makna hidup sendiri. Dia mempunyai harapan ingin kembali bertemu dengan keluarganya. Juga dia memiliki harapan bahwa dia masih punya kesempatan untuk berkontribusi kepada negara, bahkan dunia. Dengan harapan itulah dia dapat bertahan hidup. Ternyata makna hidup itu didapatkan bukan dari hal yang besar, melainkan makna hidup juga dapat didapatkan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang
sudah kita alami ataupun hal-hal yang mengerikan gitu, hal-hal yang buruk. Contohnya hal-hal yang sering kali kita lakukan adalah kita saling memberikan kasih sayang kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, dan kita ingin selalu melihat mereka itu tersenyum setiap harinya. Itu bisa dijadikan buah hidup bagi kita untuk menghadapi segala rintangan masalah yang ada, untuk tetap menjadi seorang yang tegar. Juga makna hidup itu bisa kita dapatkan dari pengalaman yang buruk atau yang tidak mengenakan. Seperti contohnya saja, lo lahir dari keluarga yang miskin, lo merasa nggak nyaman dengan kehidupan lo sekarang ini. Nah, dari keadaan ekonomi yang kurang itulah lo bisa jadikan itu sebagai motivasi buat lo terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Lo bisa menjadi orang yang kaya sehingga lo bisa hidup nyaman. Atau makna hidup juga bisa dicari lewat impian lo untuk dapat kerja yang lo impikan, ataupun lo bermimpi untuk bisa kuliah di luar negeri, ataupun hal-hal yang lo sukai gitu. Contohnya Viktor Frankl sendiri itu dapat bertahan hidup karena dia itu berharap ingin bertemu kembali bersama keluarganya, meskipun pada kenyataannya dia tidak bisa bertemu, tapi hal itulah yang dapat membuat dia bisa survive. Kalau boleh gue cerita, tahun 2020 kemarin sebenarnya itu tuh salah satu tahun dimana gue melalui titik paling rendah di dalam hidup gue. Keluarga, pertemanan, bisnis, gue semuanya ambiar gitu. Pernah suatu hari gue berpikir untuk menyakiti diri sendiri, sampai akhirnya gue menemukan sebuah lagu Korea, lagu yang berjudul Epiphany yang dinyanyikan oleh Kim Sok Jin. Makna lagu itu tuh sangat dalam gitu. Saat gue depresi, gue itu selalu berpikiran, kenapa ya orang-orang itu bersinar gitu, sedangkan gue ngerasa gue tuh bukan seorang yang berharga, gue tuh nggak guna gitu, untuk apa gue dilahirkan. Sehingga pernah sempat benci kepada diri gue sendiri gitu. Tapi setelah gue menemukan lagu yang cocok buat gue yang berjudul Epiphany, di mana lagu itu menceritakan tentang love yourself, dimana lo tuh sebenarnya tuh harus sadar gitu bahwa lo tuh harus mencintai diri sendiri gitu. Bagaimana bisa lo mencintai orang lain sedangkan lo tuh tidak mencintai diri sendiri gitu. Nah, dari situ gue sadar, dari hal seremeh gue menemukan lagu yang benar-benar cocok, yang membuat gue bisa survive, dan itulah makna hidup gue. Dari hal seremeh gue menemukan lagu gitu, gue mendengarkan sebuah lagu itu tuh bisa menjadikan makna hidup gue, sehingga memotivasi gue ke depannya untuk meriset ulang atau men-set up sebenarnya makna hidup gue sebenarnya itu seperti apa. Dan gue tuh lebih baiknya itu berserah diri kepada Allah. Tujuan utama gue dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan ya kayak gitu lah gue sekarang. Gue masih bisa survive, gue masih bisa hidup, gue gak jadi menyakiti diri sendiri. Dan gue
si Win. Jadi tergantung pilihan lo, bagaimana cara lo bersikap, bagaimana cara lo membuka pikiran sendiri dalam kondisi yang sulit apapun. Gue Maureen, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga kalian dapat insight-nya. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.